Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin menyampaikan materi nama-nama tokoh masa kejayaan Islam dan karyanya. Yang pertama, Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid memiliki nama lengkap, yaitu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusyid. Ia lahir pada tahun 520 Hijriah di Cordoba, Spanyol. Ibnu Rusyid dikenal menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Karya ilmiah Ibnu Rusyid diantaranya Kitab Bidayah Al-Mustahid, kitab yang membahas tentang ilmu fikih, Kitab Jami' Talkhis, Kulliyat fi at-Tibb, buku yang membahas tentang ilmu kedokteran, Tahafut al-Tahafut, dan Fas al-Magal fi ma bain al-Hikmat wa asy-Syariat. Salah satu pendapat Ibnu Rusyid yang terkenal yaitu ilmu filsafat dan ilmu agama Islam. Merupakan dua ilmu yang tidak bertentangan sehingga keduanya penting dipelajari. Ibnu Rusyid meninggal pada tahun 595 Hijriah di Marrakesh, Maroko. Yang kedua, Imam Al-Ghazali. Nama lengkap Al-Ghazali yaitu Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ia dilahirkan pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah di Ghazalah, dekat Tus, Khurasan, Irak. Imam Al-Ghazali dikenal memiliki ingatan yang kuat dan bijak dalam berargumentasi. Itulah yang menjadikannya memperoleh julukan Hujjatul Islam. Selain itu, Imam Al-Ghazali dikenal sangat zuhud, bahkan ia pernah beruzlah selama 10 tahun di Damaskus. Imam Al-Ghazali juga dikenal sangat mencintai berbagai ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali memberikan banyak sumbangan terhadap kejayaan Islam. Di antaranya menulis kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang membahas tentang ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mendirikan madrasah bagi para calon ahli fikih di Tus. Memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad. Menjadi guru besar madrasah Nizamiyah, serta menulis kitab Tahafutu al-Falasifah atau kitab yang membahas tentang pemikiran dan ilmu filsafah. Yang ketiga, Al-Kindi. Al-Kindi dikenal aktif dalam berbagai ilmu pengetahuan. Nama lengkap Al-Kindi yaitu Yaqub bin Ishaq Al-Kindi. Ia dilahirkan pada tahun 805 Masehi di Kufah. Al-Kindi dikenal dengan gelar filsuf Al-Arab, yang berarti satu-satunya filsuf Islam dari Arab. Salah satu pendapat Al-Kindi yang terkenal yaitu filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Salah satu karya Al-Kindi yaitu Kitab Al-Kindi ila Al-Mutasim Billah fi Al-Falsafah Al-Ula. Kitab ini membicarakan tentang ilmu falsafat. Di samping dikenal sebagai filsuf, Al-Kindi dikenal sebagai seorang kimiawan, matematikawan, astronom, dokter, ahli geografi, dan seorang ahli musik. Al-Kindi meninggal pada tahun 873 Masehi di Baghdad. Selanjutnya, Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina yaitu Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Nama Ibnu Sina sering dilatinkan menjadi Avicenna. Ibnu Sina merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter pada abad ke-10. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai penulis yang produktif, dan sebagian besar karyanya adalah tentang filsafat dan pengobatan. Ia juga dikenal dengan gelar Bapak Kedokteran Modern. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di dekat Bukhara dan meninggal pada tahun 1037 Masehi di Hamazan. Ibnu Sina dikenal
dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Karya-karya Ibnu Sina mencapai 200-an, buku diantaranya Kitab Al-Qanun fi At-Tib atau Kitab Norma-Norma Kedokteran yang membahas tentang ilmu kedokteran, dan As-Sifa yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Nama tokoh yang kelima yaitu Al-Farabi, yang memiliki nama lengkap Abu Nasir Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Dalam bahasa Latin, Al-Farabi dikenal dengan Al-Farabius. Al-Farabi lahir pada tahun 872 Masehi di Farabi, Transoxania. Sejak kecil, Al-Farabi memiliki keinginan besar untuk memahami alam semesta dan manusia, sehingga ia berusaha menggambarkan pengetahuan yang komprehensif dari dunia dan masyarakat. Dia melakukan penelitian tentang filsafat kuno, terutama dari Plato dan Aristoteles. Al-Farabi adalah pendiri pertama epistemologi yang bergantung pada akal universal. Selain itu, Al-Farabi dikenal menguasai beberapa ilmu lain seperti musik, ilmu militer, metafisika, ilmu kalam, teologi, dan astronomi. Karya ilmiah Al-Farabi yang terkenal diantaranya adalah Ihsab al-Ulum, yaitu kitab yang membahas tentang ilmu hitung, dan Ar-Royu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, yaitu kitab yang membahas tentang ilmu filsafat. Al-Farabi meninggal pada tahun 950 Masehi di Damsyik. Dan tokoh terakhir yaitu Al-Khawarizmi, yang memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ia dilahirkan pada tahun 770 Masehi di Khawarizm, Kefa. Al-Khawarizmi mendapat gelar Bapa Al-Jabar. Selain itu, ia dikenal sebagai penemu angka 0. Selain dalam bidang aljabar dan matematika, Al-Khawarizmi juga dikenal dalam bidang astronomi, ilmu pengukuran, dan tarik. Ada banyak karya Al-Khawarizmi, di antaranya Kitab At-Tarik dan Kitab Ar-Ruhmat, yaitu kitab yang membahas tentang pengukuran waktu dengan bayangan matahari. Al-Khawarizmi meninggal pada tahun 840 Masehi. Meneladani perilaku terpuji tokoh-tokoh masa kejayaan Islam. Tokoh-tokoh masa kejayaan Islam memiliki beberapa perilaku terpuji yang pantas diteladani oleh setiap umat Islam. Bagaimana cara meneladani perilaku terpuji tokoh-tokoh kejayaan Islam? Cara meneladani perilaku terpuji tokoh-tokoh kejayaan Islam sebagai berikut. 1. Hidup rukun. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan memiliki perbedaan dalam berbagai aspek, seperti perbedaan intelektual atau pemikiran. Meskipun demikian, mereka tetap hidup rukun. Perilaku hidup rukun dapat Anda teladan dengan menjaga kerukunan di lingkungan sekitar, seperti tidak membuat kegaduhan saat tetangga telah beristirahat. 2. Berperilaku kompetitif. Berperilaku kompetitif artinya gemar berkompetisi dalam kebaikan. Maksudnya, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Perilaku kompetitif terlihat dari karya ilmiah yang mereka hasilkan. Para tokoh kejayaan Islam berlomba-lomba dalam berkarya. Mereka berlomba-lomba dengan cara yang baik. Anda dapat meneladan perilaku kompetitif dengan mencetak prestasi dalam pengetahuan dan keterampilan. 3. Berusaha sungguh-sungguh. Para tokoh pada masa kejayaan Islam bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Perilaku tersebut diteladan dengan belajar terus-menerus guna mengasah kemampuan yang dimiliki. Belajar dengan sungguh-sungguh dapat membuat seseorang menjadi pandai. 4. Bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan perilaku menjalankan semua kewajiban.
Seseorang yang berperilaku tanggung jawab akan senantiasa melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Para tokoh Islam bertanggung jawab dalam mengembangkan keilmuan. Mereka mengembangkan keilmuan bagi umat Islam dengan tanpa pamrih. Perilaku tanggung jawab dapat Anda teladani dalam keseharian, seperti bertanggung jawab di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah perilaku juhud. Juhud merupakan perilaku menjauhi keduniawian. Perilaku juhud para ulama terlihat dari perilakunya dalam keseharian. Para ulama hidup dengan sederhana. Perilaku juhud dapat Anda teladan dalam keseharian dengan hidup sederhana. Contohnya, yaitu menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung, tidak berlebih-lebihan dalam berhias, mengambil makan secukupnya, dan menggunakan alat tulis sesuai kebutuhan.